Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Bintang Pramudia dari Manajemen Logistik Industri Elektronika kelas 1B dari kelompok 1. Nah, di sini kita kedatangan narasumber kita nih, kakak-kakak semester 5. Boleh diperkenalkan Kak, siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Yusuf. Saya dari Politeknik APP Jakarta, jurusan Manajemen Logistik Industri Elektronika semester 5. Nah, menurut kakak nih, apa sih ketahanan nasional itu? Kalau menurut saya sendiri itu ketahanan nasional adalah sebuah upaya suatu negara atau sebuah kondisi di mana kita tuh mempertahankan sesuatu, baik itu dari segi teritorial, baik itu dari kita melawan adanya hambatan-hambatan yang ingin menyerang ataupun yang ingin merusak gitu loh dari si struktur suatu negara itu tersendiri maupun identitas ataupun integritas suatu negara. Nah, kita kan berada pada generasi Z nih. Bagaimana cara untuk mengimplementasikan ketahanan nasional pada generasi Z? Oke, sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai generasi Z itu sangat banyak ya. Nah, tentunya generasi Z ini bisa ikut berpartisipasi, baik dari kita ikut memperbaiki diri kita sendiri, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan juga menjadi pribadi yang ikut dalam menegakkan hukum-hukum yang ada. Seperti misalnya contoh kita lagi berkendara. Nah, itu berkendara kita juga wajib untuk mematuhi baik yang namanya rambu lalu lintas, maupun kalau misalnya kita lagi di dunia perkuliahan, kita wajib mematuhi perkataan dosen maupun perkataan orang senior ataupun yang lebih tua. Kita saling menghargai. Jadi sebenarnya ketahanan nasional ini bisa banget kita lakukan sebagai generasi Z untuk bisa ikut berpartisipasi. Tidak harus seperti para pejuang kita yang telah gugur itu kita ikut melawan para penjajah gitu, tapi kita di sini ikut berpartisipasi dalam ketahanan nasional ini dengan cara kita, seperti kita ikut aktif, kita ikut menyuarakan aspirasi kita ikut juga untuk bisa membenarkan hal-hal yang salah, dan juga sekiranya ada yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa nih, kita kan tentunya mahasiswa ya, kita bisa ikut membantu orang-orang yang memang kesusahan ataupun membenarkan hal-hal yang sekiranya menurut kita itu salah gitu. Oke Kak, terima kasih atas informasinya Kak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore. Di sini saya Andra Farajan sebagai mahasiswa logistik 1B akan mewawancarai saya Sibuk Fertina dari kelas MLI 1C tentang ketahanan nasional. Jadi kan ketahanan nasional itu dapat dilihat dari kesadaran terhadap negaranya oleh suatu masyarakat di negara tersebut. Nah, menurut siapa nih, bagaimana sih cara mempertahankan ketahanan nasional sebagai masyarakat di tingkat mahasiswa? itu sih caranya biasanya ini gak sih kayak cinta tanah air gitu-gitu gak sih Ndra? Cinta tanah air tuh, kalau cinta tanah air tuh biasanya pelatihannya dari mana sih kalau sebagai mahasiswa tuh? Kayak kita menggunakan produk dalam negeri, terus ya itu sih pasti, terus melestarikan budaya kita sendiri di Indonesia, melestarikan budaya Indonesia. Berarti termasuk kali ya kalau menolak apa sih era globalisasi itu nggak semuanya langsung diterima gitu aja. Iya. Ya udah. Sekian dari saya wawancaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri. Saya akan mewawancari seseorang yang bernama Ida. Nah, di sini saya akan mewawancari yang bertema tentang ketahanan nasional. Yang dimana pertanyaan saya yaitu kayak perbedaan TNI dan Polri yang ada di Indonesia itu apa sih? Setahu saya TNI itu bertugas untuk menjaga akses nasional dan melindungi ancaman dari eksternal. Kalau Polri lebih ke internal, yaitu menjaga kayak perundang-undangan. Ya. Oke, terima kasih telah saya wawancarai. Sebelumnya saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas Andi Noval dari kelas ML 1B dengan NIM 220103977.
rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizaldi dari NPIE. Di sini saya akan mewawancari rekan saya tentang ketahanan nasional di Indonesia. Iya Rizaldi, saya mau bertanya nih tentang ketahanan nasional. Jadi bagaimana sih cara memperkuat ketahanan nasional di Indonesia di era globalisasi sekarang ini menurut Anda sebagai mahasiswa? Nah, untuk ini, mungkin untuk kepolisian dulu. Mungkin untuk pertahanan nasional di era globalisasi ini dari kepolisian mungkin nggak masuk ke global sih, tapi khusus Polri, Polri ini seharusnya lebih aktif lagi dalam memberantas ataupun menindaklanjuti para kriminal-kriminal. Soalnya di zaman ini juga lebih aktif lagi nih, mulai aktif lagi kayak begal, tawuran, gangster ataupun lainnya. Nah, khususnya untuk TNI ini di wilayah perairan, semoga aja nih di perairan ini TNI memperkuat lagi pertahanannya. Soalnya takutnya seperti waktu kejadian 2021 ataupun 2022 ada negara Taiwan ataupun Cina yang menyelinap masuk ke negara Indonesia tanpa perizinan. Nah, mereka itu menangkap ikan secara ilegal. Nah, habis itu untuk udara mungkin ada beberapa pesawat-pesawat yang melintas di wilayah Indonesia tanpa mengetahui bahwa itu adalah negara Indonesia. Nah, untuk wilayah darat, saya harap TNI bisa menyelesaikan konflik dengan KKB di timur sana. Soalnya KKB di sana itu sudah meresahkan bagi negara dan juga sudah menimbulkan korban. Jadi semoga aja ke depannya TNI ini bisa memberantas KKB di timur sana dan juga meminimalisir korban-korban yang ada di sana. Untuk selanjutnya, apa yang terjadi jika Indonesia saat ini tidak dapat menjaga ketahanan nasional di negara sendiri? Mungkin untuk Indonesia jika tidak dapat mempertahankan negaranya sendiri, kemungkinannya akan dijajah. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin negara-negara musuh ataupun tetangga mulai menyelinap masuk ke negara Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di Indonesia. Ya baik, segitu saja wawancara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tina Satriana dari kelas 01B. Sedang bersama Bagas. Bagas, aku mau nanya-nanya nih tentang ketahanan nasional. Kamu tahu gak sih apa aja yang termasuk ciri-ciri ketahanan nasional? Setahu saya itu sih yang pertama fokusnya adalah mempertahankan kelangsungan hidup negara, dan yang kedua itu berpedoman pada wawasan nasional seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oh gitu, makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Azza Syafrinina Amila dan Riza Zahra. Di sini saya akan mewawancarai tentang ketahanan nasional. Sebelumnya, apakah sudah dipelajari di sekolah tentang ketahanan nasional? Sudah dipelajari di sekolah. Oke, kalau kayak gitu, boleh nggak sih sebutkan contoh-contoh ketahanan nasional di kehidupan sehari-hari yang kamu ketahui nih? Yang pertama, menjaga keamanan lingkungan seperti poskamling. Yang kedua, menjaga keutuhan budaya, yaitu memakai batik. Dan yang terakhir, menjaga
menaati hukum-hukum yang berlaku seperti menaati lalu lintas memakai helm contohnya. Oke, baik. Terima kasih untuk Risa.